Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imron Arifin MPD selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang hakikat masyarakat, kebudayaan, dan pendidikan. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama, Ilmiatri Cahyani, Indah Susanti, Kartikawati, Laili Amalia, Lilik Indriati, Marsha Rafila, Mutiara Ayu Faradisa, Nabila Islamiati, Dimas Bella Puspita, Prawirastuti Intan Pramesti, Rizka Latri, dan Teresma Trestia. Perkenalkan, saya Ilmiatri Cahyani. Di sini akan menjelaskan tentang konsep pendidikan. Pengertian konsep pendidikan. Konsep pendidikan ini merupakan rancangan atau ide yang wajib diwujudkan atau diterapkan berkaitan dengan suatu konsep pendidikan. Artinya, penerapan dari pendidikan dalam usaha mendewasakan umat manusia dengan berbagai upaya yang baik dengan pelatihan-pelatihan tentang sikap atau juga studi aplikatif tentang moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan suatu proses di dalam mengubah sikap dan juga tata laku seseorang atau kelompok orang di dalam usaha untuk dapat mendewasakan manusia melalui suatu pengajaran, pelatihan, proses, dan cara perbuatan yang mendidik. Konsep pendidikan. Pengertian konsep pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Ahmad D. Marimba. Pendidikan merupakan suatu bimbingan atau pimpinan yang secara sadar oleh si pendidik terhadap suatu perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju akan terbentuknya kepribadian yang utama. Yang kedua, Jamis Saliba. Pendidikan merupakan suatu pengembangan dari fungsi-fungsi psikis dengan melalui suatu pelatihan sehingga akan mencapai kesempurnaan sedikit demi sedikitnya. Yang ketiga, Kingsley Price. Pendidikan merupakan suatu proses yang mana kekayaan budaya non-fisik yang dapat dipelihara atau dikembangkan di dalam mengasuh anak-anak atau juga mengajar orang-orang dewasa. Yang terakhir dari M.J. Langeveld, pendidikan atau pedagogi merupakan suatu kegiatan di dalam membimbing anak manusia untuk menuju kepada kedewasaan dan kemandirian. Konsep pendidikan menurut Muharjo 2001. Definisi luas pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Definisi sempit, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Definisi luas terbatas, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat. Kemudian konsep pendidikan menurut Miyarso 2004. Pendidikan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak didik yang berakibat terjadi perubahan pada diri pribadinya. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat berlangsung kapan dan di mana saja, yaitu pada saat dan tempat yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didik. Pendidikan dapat berlangsung secara mandiri dan dapat berlangsung secara efektif dengan dilakukannya pengawasan dan penilaian berkala. Pendidikan dapat berlangsung secara efektif baik di dalam kelompok yang homogen maupun heterogen dan perseorangan. Belajar dapat diperoleh dari siapa dan apa saja, baik yang sengaja dirancang maupun yang diambil manfaatnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 50 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 serta terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut M.J. Langfield. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Yang kedua ada tujuan seketika, yaitu tujuan yang hanya berlaku sementara saja, sehingga kalau tujuannya sudah tercapai, maka tujuan tersebut akan ditinggalkan. Yang ketiga ada tujuan tidak lengkap, yaitu tujuan yang mempunyai hubungan dengan aspek kepribadian manusia sebagai fungsi kerohanian pada bidang etika, keagamaan, estetika, dan sikap sosial dari orang. Yang keempat ada tujuan khusus yang merupakan pengkhususan dari tujuan umum pendidikan. Yang kelima ada tujuan sementara, tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap fase perkembangan. Yang terakhir ada tujuan perantara atau intermediar, yaitu tujuan yang hampir sama dengan tujuan sementara, akan tetapi khusus mengenai pelaksanaan teknis dan tugas-tugas belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi utama pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan negara Republik Indonesia. Adanya pendidikan juga dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu manusia dan tujuan. Adanya peserta didik dan pendidik menunjukkan unsur manusia dan tujuan pendidikan juga harus jelas. Selanjutnya, prinsip fungsi utama pendidikan. Yang pertama, sosialisasi, yaitu proses mempelajari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, keluarga, sekolah, dan institusi sosial seperti ini memiliki fungsi untuk menjalankan fungsi ini. Yang kedua, integrasi sosial, yaitu proses mengikuti atau meyakini nilai-nilai yang telah diikuti oleh individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, penempatan sosial. Anak didik yang menjalani proses pendidikan diidentifikasi oleh pendidik mengenai kepribadian, karakter, keterampilan, dan keahliannya. Yang keempat, inovasi sosial. Fungsi ini terkait erat dengan segala macam penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang memengaruhi kehidupan sosial. Selanjutnya, prinsip pendidikan menurut Profesor Dr. Andriar Karya. Yang pertama, humanisme. Humanisme merupakan filsafat pendidikan, pandangan awal yang mendasari kegiatan kependidikan. Pendidikan oleh humanisme dilihat sebagai penyempurnaan diri manusia. Yang kedua, humanisasi merupakan proses pendidikan. Visi dari humanisme itu harus dicapai melalui proses yang manusiawi pula, yaitu humanisasi, yang dengan sendirinya mengimplikasikan hominisasi. Yang ketiga, humaniora. Humaniora sebagai sarana menghumanisasikan pengajaran. Humaniora di sini dimaksudkan dalam dua arti. Yang pertama, sekumpulan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, ilmu-ilmu bahasa. Yang kedua, cara pengajaran yang mencoba mengangkat unsur-unsur kemanusiaan dalam pengajaran. Yang keempat, humanitas. Humanitas dikatakan sebagai tujuan akhir pendidikan, yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus-menerus harus disempurnakan. Selanjutnya, asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan dalam berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan ada 3. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Yang kedua, asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat menegaskan bahwa saat untuk mengalami pendidikan adalah seumur hidup dan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan sepanjang hayat
adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pula untuk tercapainya kepuasan diri atau pihak yang melakukannya. Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks dan layanan pendidikan. Konteks dalam makna KBBI merupakan bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kemudian, konteks layanan pendidikan. Konteks ini merupakan beberapa hal yang dapat mendukung sebuah layanan pendidikan. Yang terakhir, konteks pendekatan layanan. Konteks ini merupakan sebuah metode yang mendekatkan pendidikan formal dengan masyarakat. Dalam pendekatan layanan pendidikan formal, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan layanan pendidikan menurut teori substantif dan pendekatan layanan pendidikan dengan kurikulum. Selanjutnya, menurut teori substansif, satu metode ceramah mengajar orang yang fasih berbicara dengan prosedur yaitu menghafalkan definisi, klasifikasi, dan aturan-aturan yang terdapat dalam buku pelajaran. Tahap kedua, menganalisis model-model untuk ditiru oleh seorang penceramah. Dua, metode dialektik, mengajar dengan metode pendekatan pengetahuan yang benar dan dibagi dalam 3 tahap yaitu opini, analisa, dan sintesis. 3, skolastisisme, metode untuk mengajar yang dipelopori oleh Alberald dengan cara menyajikan buku dengan pilihan ya atau tidak yang bertujuan untuk mengetahui analisa siswa. 4, metode pendekatan alami atau terhadap dunia. Metode ini dilakukan dengan cara melihat dunia dari sisi dekat siswa. 5, langkah-langkah formal mengajar dari Herbert, berguna untuk mengembangkan karakter dan moralitas sosial individu yang bebas, sempurna, berkemauan baik, benar, dan bersih. 6, metode pemecahan masalah dari Dewey. Metode ini dilakukan dengan mengartikan pendidikan adalah hidup dan bertumbuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan layanan pendidikan dengan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum formal atau bisa disebut kurikulum tertulis, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum, atau kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Contoh dari kurikulum ini adalah kurikulum sebagai suatu dokumen, seperti kurikulum SMU 1989, kurikulum SD 1975 yang berlaku pada tahun itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu kurikulum aktual. Kurikulum aktual atau bisa disebut kurikulum yang nyata, yaitu kurikulum yang secara nyata dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Contoh kurikulum ini adalah pelaksanaan kurikulum formal secara bertahap dalam belajar mengajar, seperti pengembangan program mencakup program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Berikutnya yang terakhir yaitu kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Kurikulum tersembunyi atau bisa disebut hidden kurikulum yaitu segala sesuatu yang tidak tertulis atau tidak direncanakan yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. Contoh kurikulum ini adalah kebiasaan guru datang tepat waktu ketika mengajar di kelas sebagai contoh akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik. Materi selanjutnya adalah jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Yang ketiga adalah pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama kepada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, ada pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, ada pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam, ada pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh, ada pendidikan khusus, yaitu penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau Jalur pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas 1. Pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Oke, saya Rizka Latri akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan dan macam-macamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan terdiri dari yang pertama tadi ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Bentuk pendidikan dasar seperti SD dan MI atau bentuk yang lain yang sederajat, serta SMP dan MTS. Yang kedua ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, seperti SMA, MA, SMK, dan MAK. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Saya Prawirastuti Intam Pramesti akan membacakan kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan atau kelompok. Mekanisme dalam suatu masyarakat itu yaitu dengan adanya lembaga-lembaga yang ada dengan segala fungsinya. Sebenarnya bersumber dari pandangan-pandangan keseluruhan warga masyarakat itu tentang sistem nilai. Sistem nilai adalah sebagai daripada filsafat kehidupan yang mereka miliki. Bahkan bagaimana manusia memandang hakikat masyarakat dan sudah tentu dengan konsekuensi-konsekuensinya, bersumber dari pandangan filsafat hidup itu. Dengan demikian, benarlah bahwa filsafat hidup itu merupakan sumber nilai bagi kehidupan manusia. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.